Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas pada chapter 1, kita akan bahas tentang digital marketing fundamental. Jadi basicnya digital marketing itu harus kita kuasai. Seperti halnya kita membangun satu rumah ya. Pondasi itu harus kuat. Pondasi-pondasi yang harus kita siapkan, sedalam apa pondasinya itu harus kita kuatkan dulu. Memang butuh waktu dan tenaga yang atau usaha yang besar dalam membentuk fondasi ini ya. Jadi secara teknis ya, digital marketing itu mungkin bisa kita pelajari di manapun Anda bisa belajar ya, di YouTube, ada juga di banyak e-book yang bertebaran di online ya. Anda bisa pelajari. Jadi namun kita harus tahu bahwa ilmu teknis itu akan cepat berubah sesuai dengan perkembangan zaman juga ya. Tapi kalau misalnya basicnya sudah kita dapatkan, apapun perubahan itu kita bisa mengikuti dengan baik. Artinya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia digital marketing itu tidak tidak artinya kita tidak perlu mengkhawatirkan ya, kalau kita sudah punya pondasi yang kuat tuh. Jadi ada tiga bahasan di sini nanti. Yang pertama adalah mindset bisnis online, kemudian digital marketing fundamental ya, kemudian marketing smart goal ya. Jadi ada tiga bahasan utama di sini yang mendasari supaya kita nanti berbisnis online atau memasarkan secara digital itu punya pondasi yang kuat ya. Yang pertama diawali dengan mindset itu. Mindset itu ada yang ada di kepala kita ya. Apakah mindset itu? Jadi mindset itu pola pikir ya. Jadi kita bisa ngambil beberapa teori tentang mindset ya. Pola pikir atau kata-kata yang mungkin Anda sering dengar. Apa sih mindset itu ya? Jadi mindset itu sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk supaya kamu melihat ya suatu masalah tertentu atau pada dirinya sendiri. Jadi pola pikir inilah yang mempengaruhi nanti pikiran, perasaan, tindakan dan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau di dalam di dalam kita belajar kepada motivator ada dua kelompok besar mindset ya. Yang pertama fixed mindset dan growth mindset ya. Fixed mindset itu artinya mindset yang tetap ya. Jika kita memiliki pola pikir semacam ini, kita percaya kemampuan kita akan suatu hal yang tetap ya. Pemilik fixed mindset itu cenderung berpikir bahwa perubahan itu suatu yang sulit ya. Orang-orang yang pola pikirnya seperti ini juga berpikir tentang sering berpikir bahwa talenta kecerdasan itu adalah penentu kesuksesan tanpa memperhitungkan faktor usaha. Beda dengan growth mindset. Growth mindset itu kebalikannya dengan fixed mindset. Itu apa namanya, itu istilah-istilah ya, itu istilah umum ya Mbak ya. Jadi kita bisa ngambil teori itu di beberapa ya, kemudian kita menjelaskannya. Jadi kalau growth mindset itu percaya bahwa talenta kemampuan kita itu bisa diasah sedikit demi sedikit dengan usaha dan keteguhan. Itu artinya mindset ya. Salah satu teori yang bisa kita jelaskan tentang mindset itu ya. Kemudian juga hal-hal atau faktor yang mempengaruhi mindset itu terdiri misalnya kepribadian, kemudian lingkungan sekitarnya, keluarga, pendidikan ya, kemudian
bagaimana cara pandang terhadap kita sendiri ya. Nah, itu yang mempengaruhi mindset ya. Jadi itu nanti harus diasah juga di dalam kita menjalankan satu bisnis online ya. Tapi kita tidak terlalu mendetail mengenai pengertian itu, mungkin bisa diambil sedikit-sedikit aja teori-teori tentang mindset ya. Yang jelas mindset ini dalam bisnis online itu supaya pebisnis mempunyai keyakinan yang tinggi ya untuk memiliki keinginan belajar yang kuat ya, kemudian kerangka berpikir yang terkonsep dan dinamis sehingga mampu tumbuh dan beradaptasi. Itu prinsipnya ya. Jadi mindset dalam pemasaran digital itu apa? Di sini seorang pebisnis, terutama dalam hal ini yang menggunakan digital marketing atau digital sebagai platform untuk marketingnya, visi yang pertama harus mempunyai visi yang kuat ya, karena visi itu adalah ruhnya kenapa Anda harus bergerak, yang menggetarkan penuh energinya ya. Kemudian juga di breakdown dalam budaya kerja untuk menyamakan perilaku SDM dalam meningkatkan produktivitas kerja ya, mencapai visi perusahaan itu kita harus bisa memberi contoh dan kemudian membuat satu konsep sistem yang menunjukkan di situ ada budaya kerjanya ya. Seperti misalnya kita untuk mencapai visi tertentu ya, katakanlah tujuannya untuk mencapai omset tertentu ya. Nah, itu nanti budaya kerjanya kita semacam apa? Kalau misalnya konsepnya tinggi ya, kita harus punya konsep budaya kerja yang bisa merefleksikan terhadap pencapaian yang kita targetkan tadi ya. Jadi visi itu harus visi ke depan, kemudian di breakdown, kemudian diaplikasikan dalam budaya kerja. Kemudian berikutnya baru kita mengambil sikap ya, sikap yang positif ya, harus dibangun oleh pembisnis online itu sehingga mampu berpikir kreatif, kemudian imajinatif ya, sehingga bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada ya. Jadi sikap-sikap ini juga harus dimiliki oleh pebisnis online. Kemudian juga setiap aktivitas bisnis itu harus ada kontrolnya, manajemen kontrolnya harus kuat supaya apa yang kita lakukan itu punya target-target yang bisa terukur ya. Jadi roll down menetapkan goal ya, bisa menjadikan strategi dan eksekusi yang sistematis dan terukur ya. Itu manajemen kontrolnya itu harus jelas. Jadi seorang pebisnis online harus punya visi ke depan, harus bisa membangun budaya kerja, kemudian melahirkan sikap-sikap keseharian yang positif ya, kemudian juga dikontrol ya. Aktivitas-aktivitas harian itu harus terkontrol, artinya apapun ya hubungannya dengan marketing, terutama dengan marketing ya. Misalnya dalam membuat SOP misalnya ya, itu harus punya evaluasi, punya nilai, punya kontrol yang kuat terhadap SOP yang dijalankan. Jangan sampai kita cuma membuat SOP tapi kita lepaskan gitu aja. Nilai efektivitas dan efisiensi sebuah sistem itu harus kita tahu supaya ada perbaikan ke depannya untuk memperbaikinya. Jadi itu dari mindset pemasaran digital, nanti bisa dikembangkan. Kemudian kita masuk ke marketing, digital marketing fundamental ya. Jadi ketika kita membicarakan dengan marketing ya, marketing artinya kita
mau mentargetkan satu bentuk penjualan sales ya, kemudian kita juga mengedukasi kepada masyarakat ya, itu adalah kegiatan-kegiatan marketingnya. Jadi seorang pebisnis yang menggunakan platform digital sebagai alat untuk melakukan aktivitas marketingnya, itu harus mengetahui prinsip-prinsip digital itu seperti apa. Prinsipnya adalah kita membuat yang namanya marketing proses flow-nya, digital marketing proses flow-nya. Mulai dari membangun traffic ya. Artinya ketika kita mau memulai satu aktivitas marketing, kita harus bisa menjangkau sebanyak-banyaknya audiens, seluas-luasnya masyarakat supaya tahu terhadap kita dan produk kita ya. Kemudian yang kedua, membangun database ya, dan membangun bisnis serta membuat pola pemasaran digital marketing ya. Kita ada prinsipnya mulai membangun traffic ya. Traffic itu dalam istilah kalau dalam online sudah biasa ya traffic. Jadi pengunjung yang menuju ke arah landing page kita itu adalah traffic ya. Tingkat kunjungan terhadap rumah kita itu juga traffic, lalu lintas ya. Baru di situ membangun data. Jadi orang-orang yang datang ke tempat kita itu dari sisi demografinya seperti apa, kemudian dari sisi personanya atau apa ya namanya, karakternya itu seperti apa ya, itu harus bisa diidentifikasi. Itu database yang berdasarkan nanti, dan kemudian database itu nanti kita bisa berupa nomor telepon, kemudian juga pokoknya bekasnya ada kontaknya lah. Itu nanti hubungannya dengan WA ya, dengan WA marketing itu kita nanti coba membangun kontak ya, membangun data-data instrumen untuk berkomunikasi dengan traffic yang sudah kita bangun tadi. Kemudian baru kita membangun bisnisnya serta membuat pola pemasaran digital marketingnya. Terhadap traffic yang sudah ada itu tadi, ya, kita harus tahu karakter, kemudian kemauan dari pelanggan atau traffic yang sudah kita bangun tadi itu seperti apa, ya. Kemudian baru kita bangun pola. Kita menyuguhkan satu pola penawaran itu seperti apa kalau kita sudah mengetahui buyer persona atau karakter dari traffic kita itu seperti itu ya. Misalnya yang datang ternyata ibu-ibu ya kebanyakan. Nah, kita sudah tahu dari karakter itu kita bisa menganalisis yang dibutuhkan dari kaum ibu-ibu itu seperti apa. Cara penyampaiannya seperti apa ya, teknik-teknik dalam marketing penawarannya seperti apa ya. Kita harus bisa secara teknik, secara pola kita harus bisa menyediakan terhadap calon customer yang sudah kita bentuk tadi ya. Tuh. Jadi digital marketing fundamental ya, mulai membangun database traffic ya, traffic mendapatkan kunjungan atau audiens yang melihat, membaca, mendengar hingga tertarik pada aktivitas channel digital kita. Kemudian membangun database dengan mempunyai customer seperti email, nomor handphone ya. Kemudian hasil media digital kita bisa mendapatkan data itu bermanfaat untuk menyebarkan kegiatan aktivitas pemasaran kita ya. Kemudian membuat pola model bisnis yang kita tentukan dari platform yang tepat, strategi efektif dalam pemasarannya. Dari membentuk bisnis kegiatan dimulai dari membangun traffic, membangun database hingga membangun bisnisnya ya.
Jadi ini fundamental harus kita bentuk dulu ya. Dalam digital marketing itu ada 4 item, minimal 4 item ini harus kita bentuk dulu ya. Mulai dari traffic, database, pola, dan bisnis modelnya. Itu bisnis modelnya seperti apa. Kalau di sini marketing model ya, karena kita belajar tentang marketing. Ya, marketing modelnya itu seperti apa. Nah, ini gambarannya. Apapun platform yang kita gunakan dalam mendapatkan mendapatkan pelanggan ya, itu nanti ujung-ujungnya kita harus bisa membangun satu database ya. Database atau data-data yang kita perlukan dalam pemasaran. Apakah kita berinteraksi dengan customer itu menggunakan WA? Apakah kita menggunakan Facebook sebagai media komunikasi untuk mengedukasi customer, kemudian juga Instagram atau TikTok, website ya, Google Map, YouTube, itu adalah platform digital yang bisa menjembatani antara kita sebagai pemilik produk atau pemilik bisnis kepada calon customer kita ya. Kita ke Facebook, ada beberapa aktivitas Facebook yang bisa kita lakukan. Kemudian di Instagram juga begitu. Ada beberapa aktivitas di Instagram yang bisa kita lakukan. Di TikTok juga gitu, website juga gitu. Itu ada pembahasan-pembahasan khusus. Itu adalah teknik marketing. Itu nanti kita bahas tentang bagaimana teknik marketing di Facebook, di Instagram, kemudian juga di TikTok, website, kemudian profil Google ya, kemudian di YouTube ya, dan seterusnya. Tapi kita harus berpikir bahwa dari aktivitas kita berinteraksi di sosial media ataupun di website, itu ada data-data yang masuk yang merupakan artinya harta karun kita dalam menjalankan satu pemasaran. Jadi jangan abaikan itu ya. Kita menggunakan sosial media Facebook, kita upload di situ, ada komentar, kemudian komentar itu komentar positif, kemudian kita mendapatkan nomor kontaknya di situ. Nah, itu adalah data-data ya. Ya mungkin tidak langsung membeli produk kita karena mungkin belum kenal dan seterusnya. Yang penting data itu masuk ya. Itu. Jadi mulai dari awal kita harus bisa membangun namanya basis data itu sendiri. Jadi basis data itu sendiri nanti akan kita bentuk menjadi customer ya, calon customer, kemudian juga mulai dari customer yang biasa-biasa sampai customer yang loyal. Nanti itu pentingnya data dalam marketing. Kemudian berikutnya, dalam membuat satu strategi marketing atau strategi bisnis, dalam hal ini kita dalam posisi di marketing, kita harus punya goalnya, punya tujuan jelas ya, roadmapnya harus jelas ya, kita mau dibawa kemana, goal kita itu tadi ya. Target kita berapa, produksi kita harus berapa, jangkauan kita harus berapa, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam marketing itu harus ada goalnya. Nah, marketing smart goal itu biasa digunakan ya, teori-teori marketing ya. Marketing smart goal itu ini worksheetnya, itu nanti bisa diisi ya worksheetnya, berisi dari smart goal itu sebenarnya singkatan ya. Singkatan adalah specific, measurable, kemudian attainable, kemudian relevan, dan time bound. Jadi di tingkat smart artinya setiap pencapaian ya yang akan kita targetkan dalam marketing ya, itu harus
yang pertama spesifik ya. Yang pertama harus spesifik. Tujuan harus jelas dan spesifik sehingga bisa lebih fokus dan lebih merasa termotivasi untuk mencapainya ya, smart goal. Jadi smart goal ini banyak sekali dibahas di ilmu marketing ya. Jadi spesifik, jadi metode smart goal metode untuk menyusun tujuan, roadmap karier atau bisnis sehingga lebih mudah Anda mencapainya pada tepat waktu ya. Jadi seseorang yang tidak mempunyai perencanaan yang baik itu cenderung gampang terdistraksi dan kehilangan motivasi dalam menggapai tujuannya. Oleh karena itu smart goal ini merupakan strategi efektif yang dapat Anda coba dalam menentukan rencana yang spesifik ya. Memfokuskan sumber daya demi mencapai tujuan tertentu. Ya. Yang pertama smart goal, yang pertama spesifik ya. Sebagai spesifik ini artinya rencana itu harus jelas, tidak ambigu ya, menjadi fokus utamanya. Sebagai contoh misalnya, yang jelas saya ingin mendapatkan omset sekian, misalnya 100 juta dalam 1 bulan misalnya. Nah, berdasarkan jadi intinya seperti itu. Yang pertama spesifik ya, kemudian yang kedua measurable ya, measurable. Nah, salah satu cara untuk memotivasi diri di dalam mencapai target adalah menentukan kriteria, mengukurnya, dan melacak sejauh mana kemampuan kita. Measurable, dapat diukur ya. Measurable itu dapat diukur. Tujuan harus dapat diukur sehingga ada tolak ukur pencapaiannya ya. Tujuan yang terukur itu akan membantu Anda tetap dalam rencana dan tidak mudah teralihkan. Misalnya menentukan indikator apa sebagai penentu Anda sebagai disebut berhasil atau gagal. Sebagai contoh misalnya Anda ingin menguasai bahasa asing, misalnya Mandarin atau Inggris, maka Anda bisa mengukur kemajuannya melalui penyelesaian ujian dan tes ya. Begitu pula dengan misalnya menjadi UX writer di satu perusahaan rintisan, maka Anda harus mengukur sudah berapa banyak lamaran yang Anda kirim sejak tujuan pertama itu Anda buat. Nah, itu measurable, dapat terukur. Yang ketiga, achievable atau attainable ya. Achievable itu jadi smart merupakan panduan dalam kerangka kerja dalam membantu Anda mencapai target karir, pendidikan, bisnis, atau project tim ya. Bagaimana pencapaian tujuan kalau ternyata goal tersebut tidak dapat dicapai, bisa karena kurangnya fasilitas atau tidak adanya sumber daya yang memadai. Nah, salah satu komponen di dalam smart goal itu adalah achievable. Tujuan yang telah Anda tetapkan harus realistis dan memiliki kemungkinan bisa dicapai ya. Jadi kita tidak bicara masalah mimpi lagi ya. Mimpi itu penting di awal-awal pondasi kita dalam membangun diri kita sendiri, motivasi kita dan bisnis kita. Tapi dalam konsep pemasaran itu sudah pada level aplikasinya dalam bisnis ya. Jadi tujuan itu harus realistis dan memiliki kemungkinan untuk dicapai sehingga Anda memerlukan cara untuk mewujudkan goal itu. Jadi tujuan itu tidak
maksudnya dicapai itu artinya realistis itu jangan terlalu rendah tujuannya, targetnya jangan terlalu rendah ya, tapi harus tinggi ya. Eh, tapi harus realistis, oh bisa tertarget. Misalnya rata-rata saya omset saya dari 5 tahun terakhir kok cuma 5 juta misalnya, kemudian saya naikkan 10 juta, realistis apa enggak? Oh realistis, wong teman saya ada yang lebih dari itu, berarti realistis itu. Untuk memotivasi, jadi tujuan apa namanya, tujuan target-target yang realistis itu tadi ya, untuk motivasi kita ya. Kemudian yang keempat adalah relevan ya. Relevan metode SMART goal yang berikutnya adalah relevan, tetapi ada juga yang menyebutkan realistis ya. Relevan atau realistis sama-sama R-nya kebetulan ya. Target yang Anda buat harus realistis dan atau relevan dengan kebutuhan masa depan Anda. Harus sesuai ya. Contohnya yaitu untuk mencapai tujuan menjadi manajer pemasaran digital, saya mengikuti pelatihan kursus yang relevan pada posisi ini, sehingga saya dapat melamar 2 posisi terbuka untuk digital marketing manager di perusahaan rintisan misalnya seperti itu. Ada relevansinya. Jadi tujuan itu ada relevansinya terhadap visi, kemudian goal secara umum dalam suatu perusahaan itu. Kemudian yang terakhir adalah time base. Time base sasaran membutuhkan rangka waktu yang dijalankan. Jadi gini maksudnya, selain kebutuhan personal karir dalam tujuan pendidikan, konsep perencanaan, cara yang tepat mencapai tujuan adalah menempatkan tenggat waktu, menetapkan tenggat waktu atau berdasarkan waktu. Jadi misalnya Anda ingin menjadi penulis konten, maka tentukan kapan Anda harus ingin mewujudkannya. Apakah 6 bulan lagi ataukah tahun depan? Sebaliknya, tulislah waktu yang spesifik pada bulan dan hari apa terakhir Anda merealisasikan target itu. Dengan adanya tenggat waktu, dapat dimaksimalkan motivasi Anda untuk tetap bertahan dan fokus pada demi tujuan dari target Anda dan untuk mencapai impian itu. Dan nggak fokus nih Mbak ya. Jadi itu Mbak Nisma ya. Tiga komponen ya, marketing digital marketing fundamental itu nanti ya jenengan punya bahasa sendiri nanti supaya diolah ya. Saya kadang kehabisan kata-kata itu kan, kadang dulu waktu seminar itu kok kata-katanya bagus ya, kemudian waktu rekaman itu kok kayaknya ada pikiran kemudian ngeblank gitu, kadang-kadang seperti itu. Itu adalah konsep yang jelas. Di sini ada 3 komponen ya yang kita bahas, yaitu mindset bisnis online itu sendiri, kemudian marketing fundamental, kemudian juga marketing smart goal. Silahkan dikembangkan. Oke. Kemudian berikutnya kita nanti akan bahas tentang customer relationship management ya, tentang funneling, flywheel, CRM dengan WA. Ini sudah masuk ke teknisnya ya, inti dari buku itu sendiri. Tapi ini masih dasar istilahnya, manajemen dasar untuk customer relationship-nya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Kita lanjut ke bab yang nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.